Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Masih di gelaran GPP Expo 2025 Jakarta di hari kedua pagi hari bersama dengan saya Bapak Sigit pagi Pak dari Damar. Sentral SPS. Jadi Print Graphic Channel di hari kedua pagi ini langsung mengunjungi stand Sentral SPS untuk mengulas sebuah mesin yang luar biasa keren nih. Mesinnya adalah mesin untuk kemasan ya? Ya, jadi ini lebih tepatnya buat mesin print packaging Pak, corrugated. Ya. Kalau kita bilang gampangnya semua media yang bisa serap tinta uncoated, uncoated paper semua bisa print di sini, gitu Pak. Oke. Ya. Nah ini kelihatannya Pak, perawakan mesinnya gede banget ini. Sebenarnya sih berapa sih space-nya sih? Sebenarnya sih lebih simpel, kita ada yang lebih besar lagi dibanding ini yang lebih compact ya. Ya. Kalau secara spek sih untuk mesin ini dia print area di 64 cm dengan media maksimal sampai 180 cm. Nah ini kecepatannya juga cukup cepat sih. Untuk produksi dia bisa sampai 25 meter per menit untuk kapasitas mesinnya. Oke. Tapi secara kualitas cetak mungkin bukan yang untuk kualitas tinggi ya? Justru yang kali ini yang kita bawa tuh kita mesin yang untuk quality print dibanding yang sebelumnya itu ya. Ya, karena dia memakai print head baru kita pakai industrial head. Dia kurang lebarnya 12,8 cm, Pak. Jadi kita susun sampai 5 dapat 64 cm kayak gitu. Tipe print head apa sih, Pak? Kita pakai print head HP. HP production industrial. Oke. HP ya. Ya, industrial head HP, betul. Okay. Jadi memang sempat saya tahu juga sekilas ya kalau ini tipe thermal inkjet ya, kalau yang seperti ini ya, thermal. Kalau itu. Nah, ini gimana sih? Jadi satu lintasan langsung cetak ya? Ya, jadi ini masih sama yang sebelumnya, kita istilahnya single pass. Single pass. Ya, kan biasa kayak gini kan ada single pass, ada multi pass. Kalau single pass kita ngejar produksi, ngejar kecepatan. Makanya tadi saya ada bilang kecepatan bisa sampai 20 meter per menit, atau kalau misalnya kita bilang dikonversi ke jam, 1000 dus per jam kayak gitu. 1000 dus per jam. Ya. Nah, oke, mungkin para pemain kemasan ya mempertimbangkan daripada cetak di offset ya kan, dan mungkin cost-nya jauh lebih besar ya kan. Ya. Nah, ini kan ada penghematan di waktu juga ya, di on demand ya. Ya. Tapi dari sisi cost itu sendiri bagaimana ya? Jadi gini. Bapak ada perhitungannya nggak? Iya, kalau untuk perhitungan sih kita bilang ini bukan mesin pengganti flexo. Jadi ini sebenarnya mesin pendukung flexo. Jadi kalau flexo kan mereka kan orderan kan quantity banyak sekali, bisa 10.000, 20.000. Nah, kalau ini untuk menjawab yang kebutuhan tuh di bawah 1.000, 500, 300, 200, 100, bahkan sampai 1 piece pun kita bisa kerjain. Karena dia efisiensinya kita nggak perlu film, nggak perlu plat, nggak perlu karet. Jadi kapanpun kita mau buat, mau print, bisa langsung print kayak printer biasa, Pak. Kayak gitu. Nah, Pak, saya pengen tahu kalau untuk feedernya itu, untuk umpan dari bahan baku cetak itu, apakah menggunakan orang manual gitu, atau udah ada stacker ya, ada feeder, auto feedernya? Nah, jadi kalau ini udah kapasitas produksi, tentunya kita punya feeder otomatis sendiri, Pak. Jadi tinggal stacking di belakang. Nah, kita tinggal stacking di belakang, ntar itu file udah jadi, print dia otomatis jalan, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Jadi ya cuma perlu satu orang aja udah cukup buat jalan mesin ini. Tapi untuk yang lagi dipamerkan ini masih manual ya? Nggak ada auto feedernya ya? Itu sih udah tinggal taruh doang, sudah auto feeder ya. Betul. Kita ada vakum, kita juga ada plat yang bisa ngejepit dia punya medianya biar nggak lari, Pak. Jadi untuk akurasinya lebih sempurna. Siap. Nah, cost tintanya itu gimana, Pak? Nah, yang menariknya cost tinta ini sebenarnya sangat menarik, Pak. Kita bilang untuk digital printing sendiri itu termasuk costnya murah, Pak. Karena kita per liter cuma 300.000, Pak. 300.000 ya? Iya, 300.000 per liter. Jadi kita hitungannya ntar jadi per mili. Per mili cuma 300 perak. Berapa gitu. tadi? 300.000 rupiah per liter. Per liter? 300.000 rupiah per liter ya? Nah, itu kalkulasinya gimana tuh? Jadi kalkulasinya biasa kita setelah print, nanti ada hitungan di softwarenya, bisa hitung pemakaiannya berapa mili, Pak. Oh, gitu. Misalnya print 10 lembar berapa mili, print 100, atau print 1, 2 biji ada berapa mili. Nah, dari sana kita dapat angkanya berapa mili, nah tinggal kita kali aja. Misalnya kayak contoh yang kardus itu, Pak, yang mesin cuci, itu pemakaian nggak nyampe 1 mili, Pak.
seperti itu. Jadi memang karena ini tergantung image ya. Betul. Jadi beda-beda, nggak bisa Nggak bisa pukul rata, sekian, iya, karena warna iya. kan itu berpengaruh dari Dapat areanya image. juga, Area. benar. Nah, oke, sekarang kita sudah dapatkan semua ya, termasuk mungkin salah satunya yang saya ingin tahu adalah dia menggunakannya software apa untuk apa namanya seperti kalkulasi itu semua. Kalau software sih ada software sendiri sih Pak. Kebetulan kan kita nggak bisa nyebut juga gitu. Masih Jadi ini ada ya, hitungan sendiri, kita print langsung ada di software, kita tinggal kalkulasi aja. konfidensial Iya, juga ya iya, dari betul, Pak. pabrikan. Nah, kalau boleh tahu nih di angka berapa nih? Untuk mesin ini kita lagi ada promo di khusus GPPE ya Pak, di 800 juta Pak. Di 800 jutaan Iya. ya besaran range-nya. Nah, oke, tadi saya sempat melihat, dari sini kita lihat secara kualitas cetak mungkin nggak bisa seperti cetakan folding karton ya. Iya. Mungkin detailnya itu benar-benar Betul. resolusi tinggi. Nah, itu Iya. ada solusi nggak dari Central SPS untuk cetakan karton box yang lebih detail lagi? Betul. Jadi pertanyaan bagus Pak. Beberapa orang ada tanya juga, ini bisa di art paper nggak, di art karton nggak, di coated paper nggak? Nah, ini emang nggak bisa. Ini khusus uncoated paper. Jadi kita ada punya mesin lain Pak. Oh, oke. Untuk menjawab pertanyaan itu. Kita juga punya mesin ini Pak. Dengan mesin ini kita bisa print di art paper, art karton, semua media coated dia bisa. Oh, dia ini lebih ke coated juga ya, Betul. lebih untuk kemasannya langsung ya. Betul. Jadi ini lebih ke inner box tepatnya. Inner box ya. Iya. yang benar-benar Kalau dia- yang tadi kan outer box. dia yang ibaratnya buat dipajang di Betul. toko-toko ya, Buat Alfamart, display. ya. Iya. Betul sekali Pak. Oke, jadi bisa dua-duanya ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau emang perlu dua-duanya, satu mesin uncoated, satu mesin coated. Soalnya mesin ini juga terjangkau Pak. Istilahnya sama kayak harganya mirip-mirip kayak last format printer biasa. Begitu. Cuman dia bisa ngeprint di art paper, art karton, di kromo, yang nggak bisa di last format gitu loh Pak. Jadi kalau di dua-duanya berapa? Ini berapa, Pak? Kalau ini kita selama pameran di 175 juta Pak. 75 juta ya. Iya. Masih bisa digoyang juga ya. Nah, ntar kita bisa kasih bonus cutting Karena juga, kan misalnya gitu. sana ini pemain contohnya saya mau beli nih. Sana digoyang, sini Iya. goyang. Gampang. Bisa diatur. Tinggal ini aja nego aja Pak. Jadi di bawah 1 M lah istilahnya ya. Ya, masih di bawah 1 M. Oke, menarik sekali ya guys. Iya. Ini solusi ya untuk para pemain terutama industrial kemasan ya yang Iya. sedang mencari untuk mock up ya kan, Iya. untuk dummy. Betul. Ya, seperti inilah contohnya lah. Daripada cetak dummy di mesin offset yang butuh cost besar ya kan, sedangkan hanya butuh cetak dummy itu mungkin hanya beberapa piece saja ya. Ya, Itu bisa solusinya di mesin ini. betul sekali Pak. Keren sekali. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Mudah-mudahan penonton bisa menangkap informasi ini dengan lebih detail. Tapi kalau misalnya kurang jelas dan ingin mendapatkan informasi yang lebih jauh, bisa menghubungi kemana, Pak? Bisa ke Central SPS atau bisa Central kontak saya SPS. juga langsung kayak gitu. Oke. Ya. Oke, nanti mungkin saya akan Boleh. cantumkan ya informasi di deskripsi video ini. Oke guys, demikian produk review kami di hari kedua GPPE Expo 2025 Jakarta. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pelaku printing dan kemasan pada umumnya di Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you. Bye.